Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Elita Alkati, NIM 18210039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian harta waris dalam soal-soal berikut. Untuk yang pertama, ada soal yaitu Abdullah meninggal. Abdullah meninggal, hartanya adalah 200.000 ya. Nah, lalu meninggalkan ahli waris yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki saya singkat anak LK ya. Lalu anak perempuan. Anak perempuan saya singkat juga. Ketiga ada ibu. Lalu yang keempat istri. Lalu yang kelima ada paman kandung. Singkat ya. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita menentukan ya dzawil furudnya dulu yang sudah pada ketentuannya. Nah, kita dilihat di sini antara kelima ini mana yang termasuk dzawil furud. Ada yang pertama anak perempuan, ibu dan istri. Nah, kita analisis lagi anak perempuan ini bersama dengan siapa? Dengan anak laki-laki. Nah, ini nanti akan disebut dengan asobah bil ghair. Anak perempuan ini menjadi asobah bil ghair. Nah, sedangkan anak laki-laki ini aslinya kan asobah, anak laki-laki. Nah, lalu sedangkan paman kandung nanti saja. Yang pasti dulu bagiannya ibu kalau punya anak maka bagiannya adalah 1/6. Sama istri kalau ada anak bagiannya 1/8. Lalu dicari KPK-nya dulu. 8 dari 6 ini KPK-nya berapa? 24. Nah, KPK sini 24. Lalu dicari 24 dibagi 6 4/24. Lalu ini 24 dibagi 8 sama dengan 3/24. Langsung saja dikali dengan 200.000. 1000 dikali 200.000. Ini saya sudah menghitung hasilnya, jadi tinggal saya tulis saja. Yaitu ini 4/24 dikali 200.000 hasilnya 33 dibulatkan jadi 300 saja ya. Lalu yang 3/24 dikali 200 hasilnya adalah 25.000 pas. Sudah kita mendapatkan yang bagian pasti, selanjutnya kita menuju ke yang asabah. Di sini asabah laki-laki dan juga anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, lalu untuk paman kandung dia kan juga aslinya asobah, akan tetapi termahjub oleh adanya anak laki-laki. Jadi paman kandung tidak mendapatkan bagian waris. Nah, bagaimana cara menghitung yang asobah antara anak laki-laki dan anak perempuan? Kita harus tahu dulu bahwa anak laki-laki itu jatahnya 2 daripada perempuan. Jadi kalau misalnya di sini anak laki-laki 1, anak perempuan 1, maka anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, 2, anak perempuan mendapatkan 1. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini akan menjadi apa nyebutnya yang di bawah. Jadi bagiannya 2 ya, 2/3, ini 1/3. Nah, lalu dikalikan dengan sisa. Sisanya mana? Nah, kita hitung dari sini. Ini saya pindah ke bawah ya. Berarti caranya 200.000 kurangi 60 33 300 tambah 25. Ini adalah hasilnya 141.700. Ini sisanya. Nah, lalu ini dikalikan dengan 1, kembali ke sana.
700 kali 141.700. Hasilnya adalah 2 per 3 kali 141.700 adalah 94.500. Lalu yang ini 1 per 3 dikali 141.100 adalah hasilnya 47.200. Nah, jadi ini pembagiannya ya. Anak laki-laki mendapatkan 94.500, anak perempuan mendapatkan 47.200, ibu mendapatkan 33.300, sedangkan istri mendapatkan 25.000. Ini untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Salihah meninggal dengan meninggalkan harta sebesar 150.000. Nah, lalu ahli warisnya ada yang pertama suami, lalu ada ayah, 3 ada ibu, yang keempat ada kakek dari ayah. Nah, oke, sampai di sini kita lihat, kita analisis. Ada suami, ayah, dan ibu. Kalau kita langsung nyantol, ini tuh masalah tentang gorowen, tanpa harus dihitung terlebih dahulu. Ini sudah kelihatan kalau ini tuh kasusnya gorowen, karena gorowen itu pasti antara suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Nah, kalau misalnya kita hitung secara biasa sebelum menggunakan cara gorowen, suami mendapatkan bagian setengah jika tidak memiliki anak, ya kan? Nah, lalu ayah kalau tidak ada anak asobah. Jadi asobah. Kalau ibu jika tidak ada anak mendapatkan bagian 1/3. Ini kita menghitung dengan cara biasa ya. Oke, hartanya 150.000, dicari dulu KPK-nya. KPK-nya berarti antara 3 dan 2 adalah 6. KPK-nya 6. Asobah hitungnya nanti ya, karena sisa. 6 dibagi 2 sama dengan 3/6. 3 dibagi 6, 2. 6 dibagi 3 maksud saya, 2/6. Dikali dengan uangnya 150.000 kali 150.000. Hasilnya adalah ini 75.000, sedangkan yang ibu mendapatkan 50.000. Nah, lalu berapa bagian ayah? Saya lanjutkan di bawah ya. Bagian ayah itu berarti 150.000 karena sisa ya. 150.000 kurangi 75.000 ditambah 50.000. Ini hasilnya adalah 25.000. Nah, jika dilihat dari sini maka bisa nampak kalau bagian ayah itu paling 25.000. Bagian ayah ini lebih kecil daripada bagian ibu. Sedangkan konsepnya kan bagian perempuan itu seharusnya lebih sedikit, atau bagian laki-laki itu 2 daripada perempuan. Kalau di sini kan balik, jadinya bagiannya ayah jadi lebih kecil, bagiannya ibu jadi lebih besar. Nah, ini makanya yang disebut dengan masalah gorowen. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Mari kita hapus lagi, kita gunakan jawabannya. Oke, kita mulai dari sini ya. Oh iya, kakek ini bagaimana nasibnya? Kakek akan terhalang, termasuk kalau ada ayah atau ibu. Ini termasuk ya, ini nggak usah diperdulikan. Dia tidak mendapatkan bagian. Kita fokus ke suami, ayah, dan ibu. Pertama tetap dicari dulu KPK-nya. KPK-nya ini adalah 6. Ini tadi 3/6 ya, ini 2/6.
2/6. Nah, lalu ayah sebagai asobah tetap menjadi asobah. Ibu ini sepertiga ini atau 2/6 nanti dikalikan dengan sisa. Setelah dibagi kepada suami. Setelah dibagi yang dhamir furudnya ini, kita coba hitung dulu yang suami. 3/6 dikali 150.000 sama dengan 75.000. Lalu sisanya adalah 150 dikurangi 75 adalah 75.000. Nah, ini dikali 75.000, hasilnya 25.000. Nah, untuk ayah ini jadinya sisa dari semuanya 75 tambah 25.000, ini sama dengan 50.000. Nah, ini baru benar. Jadi dibalik ya, antara ayah dan ibu. Suami akhirnya mendapatkan 75.000, ayah mendapatkan 50.000, ibu mendapatkan 25.000, sedangkan kakeknya termaju. Baik, ini masalah worowan ya. Jadi intinya ibu ini sepertiga ini dikalikan dengan sisa, bukan dikalikan dengan asalnya, tapi dikalikan dengan sisa. Baik, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 3. Selanjutnya soal yang nomor 3. Di sini ada Ani meninggalkan harta waris sebesar 100.000. Ahli warisnya ada yang pertama ayah, kedua 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, lalu ada ibu, keempat ada suami, kelima ada saudara perempuan kandung. Nah, seperti biasanya kita tentukan dulu dhamir furudnya atau yang pasti bagiannya. Ini ada ayah. Ayah mendapatkan bagian 1/6 plus sisa karena ada anak perempuan. Lalu 3 anak perempuan ini mendapatkan 2/3 karena ada 3 anak. Kalau cuma 1 dapatkan setengah. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak perempuan, juga ada saudara kandung, ada saudara maksudnya. Suami mendapatkan 1/4 karena ada anak. Lalu saudara perempuan kandung ini menjadi asobah ma'al waliyah. Kenapa? Karena dia bersamaan dengan anak perempuan. Jika dianya sendiri tidak ada anak perempuan, maka mendapatkan setengah. Kalau dia lebih dari 1, dapatkan 2/3. Oke, kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya ada 12 ya, ada 1/6, 2/3, 1/4, ini 12 KPK-nya. 12 dibagi 6, 2, 12. Ini 12 dibagi 3 adalah 4, 4 dikali 2, 8. Ini sama ya, sama kayak ayah, 12. Ini 1/4 berarti 12 dibagi 4 adalah 3. 12 sama asobah, nanti dihitung. Oke, kalau kita lihat secara sekilas di sini, kalau kita misalnya dijumlah, ini atasnya dijumlah, dilihat itu akan lebih besar yang ininya penjumlahnya. 8 ditambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 3, 15/12. Nah, ini berarti kan yang harus dibagi ini lebih besar daripada harta yang ada. Jadi inilah yang nanti disebut dengan aul. Nah, ini masalah aul. Jadi hartanya yang dibagi itu kurang. Karena harta yang dibagi ini kurang, jadinya diakali dengan
Yang di bawah ini diganti dengan 15. Gitu. Nah, langsung saja ya, kita praktekkan 2 per 15. Ini 8 per 15. 2 per 15 dan ini 3 per 15. Kenapa kok dibagi dengan 15 ini? Karena kalau pakai 12 hartanya ini bakalan kurang, hartanya cuma 100.000, tapi yang dibagi nanti bisa sampai 150.000. Nah ini kan uang peluangnya dari mana nanti gitu. Nah, supaya nggak bingung nyari kayak gini ya, dibagi dengan yang ini, dengan apa adanya 14. Oke, kita langsung eksekusi. Dua kali 15 dikali 100.000 hasilnya 13.300. 8 kali 15 dikali 100.000 53.300. Ini hasilnya enggak 300 ini ya, tapi 333,33333. Saya bulatkan ke yang kecil jadi 300 saja. Lanjut, 2 kali 15 sama dengan 13.300. 3 per 15 dikali 100.000 hasilnya 20.000. Nah sudah. Selanjutnya ini sudah ya hasilnya segini. Nah ini kan ada yang 3 anak. 3 anak ini mendapatkan 53.300. Nah maka untuk per anaknya mendapatkan berapa? Kita hitung di sini. 1 anak perempuan mendapatkan berarti 53.300 dibagi 3 karena ada 3 anak, hasilnya adalah 17.766. Dan kita bulatkan bisa dengan 17.800. Per anak perempuan mendapatkan segini. Nah untuk mencari asobah, untuk mencari sisa, kita hitung sini ya, kita hapus dulu ini masalah mencari bagiannya saudara. Maka 100.000 ini dikurangi dengan hasil yang sudah kita hitung semuanya ini berapa. 100.000 dikurangi 13.300 ditambah 53.300 tambah 13.300 lagi ditambah 20.000. Oke, jadi di sini ada 100.000 dikurangi, ini kalau dihitung semua menggunakan kalkulator hasilnya adalah 99.900. Kenapa kok ada, kenapa nggak pas 100.000? Karena kan kita tadi pembulatannya ke bawah, harusnya kan ini 33.333, tapi karena kita bulatkan ke bawah ke 0 jadi 300, maka pasti akan berkurang ininya hasilnya. Seharusnya ini tuh pas 100.000. Nah kalau misalnya ini dikurangi ya, hasilnya kan cuma 100 rupiah. Ya masa saudara perempuan kandung ini mendapatkan cuma 100 rupiah? Kan ya tidak mungkin. Nah jadi maksudnya di sini memang tidak ada sisa. Jadi saudara perempuan kandung ini tidak mendapatkan bagian karena sudah kehabisan harta. Itu juga dengan ayah, karena ini seharusnya 1/6 tersisa, karena tidak ada sisanya jadi ya 1/6 saja 13.300. Jadi kesimpulannya ayah mendapatkan uang 13.300, anak perempuan per anaknya mendapatkan 17.800, ibu mendapatkan 13.300, suami mendapatkan 20.000, sedangkan saudara perempuan kandung tidak mendapatkan warisan karena sudah terbagi habis oleh yang mengambil furud atau yang sudah dapat ketentuan pasti gitu. Soal yang keempat yaitu Syaiful meninggalkan harta
harta sebesar 250.000. Ahli warisnya ada ibu, anak perempuan, dan juga nenek dari ayah. Nenek dari ayah. Oke, kita tentukan dulu besarnya. Ibu jika ada anak mendapatkan 1/6. Anak jika anak perempuan jika hanya seorang maka mendapatkan 1/2. Kalau nenek dari ayah ini terlemah karena ada ibu. Oke, langsung saya jalan cuma sedikit ya. Untuk KPK-nya, untuk KPK-nya 6 berarti ya. Ini tetap 1/6, lalu ini 6 dibagi 2 adalah 3/6. Nah, sama seperti soal nomor 3 tadi, kita lihat secara sekilas di sini antara penyebut dan juga pembilangnya ini tidak seimbang. Kalau kita jumlah ya, ini 3 ditambah 1 adalah 4/6. Nah, di sini yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah. Ini akan menyebabkan nanti harta yang dibagi itu hanya sedikit, nanti mendapatkan sisa yang banyak. Sedangkan di sini sudah tidak ada nasabah, tidak ada sisa, tidak ada yang mendapatkan bagian sisa. Maka ini yang disebut dengan masalah lot. Nah, masalah lot ini bagaimana? Sama seperti awal, yang di bawah ini diganti dengan 4. Jadi semuanya mendapatkan bagian yang rata dari sisanya. Jadi seperti ini. Oke, kita langsung kalikan 250 dikali 250. Ini hasilnya 62.500. Setengah 3/4 dikali 250 adalah 187.500. Nah, ini adalah bagiannya. Ibu mendapatkan 62.500, sedangkan anak perempuan mendapatkan 187.500. Jadi ini masalah harta yang dibagi itu berlebihan, sedangkan ahli warisnya cuma sedikit. Nah, karena itu dibagi lagi untuk seluruh ahli warisnya dengan cara lot, sama seperti caranya Aul yang ini. Jumlah dari yang atas ini pembilangnya jadi penyebut. Begitu. Oke, soal terakhir nomor 5 yaitu tentang Dewi meninggalkan harta warisan sebesar 300.000. Ahli warisnya ada pertama kakek dari ibu, dan yang kedua ada cucu perempuan dari anak perempuan, lalu yang ketiga saudara perempuan ibu. Ini saudaranya ibu ya, bukan saudara sendiri. Jadi bisa dibilang adalah bibi dari ibu. Nah, jika kita lihat di sini, ketika ahli waris ini bukanlah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya atau kita sebut dengan dzawil furud, akan tetapi ini adalah dzawil arham, yaitu mereka-mereka yang tidak termasuk dalam 25 ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Nah, bagaimana cara menentukan bagian besarnya orang ini? Nah, jadi ini kita lihat dari mana si ahli waris ini bersambung kepada mayit. Misalnya kakek dari ibu. Nah, yang menyambungkan si kakek ini kepada mayit adalah ibu. Nah, maka nanti besar bagian kakek itu sama dengan besar bagiannya ibu.
Begitu juga dengan cucu perempuan dari anak perempuan. Kan yang dapat itu hanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Pokoknya yang dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Maka di sini cucu perempuan disamakan dengan bagian yang didapatkan oleh anak perempuan. Saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu ini juga disambungkan oleh ibu. Makanya nanti bibi besarnya itu sama dengan ibu. Tuh, nah sekarang kita coba hitung bagiannya ibu. Karena ada anak jadi 1/6. Anak perempuan karena sendiri jadi setengah. Ini ibu, ya, ini 1/6. Cek kameranya. Banyak 6, ini 1/6. 6 ini sama dengan 3/6. Ini 6 1/6. Nah, jika dihitung, kita lihat ini, pembilangnya ini 1 ditambah 3, 4 ditambah 1, 5. Hanya 5 dari 6. Nah, maka di sini terjadilah rot, sama seperti soal yang sebelumnya. Masalah rot itu hartanya nanti yang dibagi akan ada sisanya lebih banyak. Sisanya ada sisa harta lah gitu ya. Dan di sini juga tidak ada yang mendapatkan asobah, jadi tidak ada yang mendapatkan sisa. Maka nanti ini harus dibagi. Nah, cara penyelesaian rot sebagaimana sebelumnya, penyebutnya nanti ini diganti dengan ini, pembilang yang baru. Di 1/5, 3/5, ini 1/5 dikali dengan 300.000. Oke, saya beri simbolnya. Itu yang pertama, kakek ini 1/5 dikali 300.000, hasilnya adalah 60.000. Kalau untuk yang kedua, yaitu cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan 3/5 dikali 300.000 sama dengan 180.000. Nah, yang ketiga, saudara perempuan ibu ini mendapatkan 1/5 juga dikali 300.000 dengan 60.000. 60 tambah 180 tambah 60, 12, 300.000 ya, betul ya, 300.000 untuk bagi rata. Nah, jadi seperti ini penyelesaiannya dari arham, disamakan dengan yang menyambungkan pada mayit. Nah, jadi nanti bagiannya kakek dari ibu adalah 60.000, bagiannya cucu perempuan dari anak perempuan ada 180.000, dan bagiannya bibi dari ibu adalah 60.000 juga. Sekian, terima kasih. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya juga dalam proses